sebuah bangsa terpecah, benih perpecahan. Indonesia di tahun 1960-an adalah negara muda yang sedang bergulat dengan kompleksitas kemerdekaan. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan penjajahan, akhirnya Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, kemerdekaan ini membawa tantangan baru. Baru saja lepas dari bayang-bayang penjajahan Belanda, negara kepulauan ini berjuang untuk membentuk identitas yang utuh. Dengan lebih dari 12.000 pulau dan ratusan suku bangsa, menyatukan keberagaman ini menjadi satu bangsa yang solid bukanlah tugas yang mudah. Perpecahan yang mendalam baik secara politik maupun sosial menggores jantung masyarakat Indonesia. Berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda-beda mulai muncul, masing-masing dengan visi mereka sendiri tentang masa depan Indonesia. Perebutan kekuasaan dan pengaruh menciptakan atmosfer yang rawan, di mana ketidakstabilan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Konflik antara militer, partai politik, dan kelompok-kelompok lainnya semakin memperkeruh situasi, mengantarkan Indonesia pada salah satu babak paling kelam dalam sejarahnya. Peristiwa-peristiwa tragis seperti pemberontakan dan pembantaian massal meninggalkan luka yang mendalam di hati bangsa ini, yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Bayang-bayang Soekarno menavigasi negara yang rapuh. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik Gerakan Kemerdekaan Indonesia, adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Dengan visinya tentang Indonesia yang bersatu dan merdeka, ia berhasil menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Nusantara. Di tengah arus deras Perang Dingin, Soekarno memetakan arah dengan menganut politik non-blok, berusaha menjaga Indonesia tetap netral di antara dua kekuatan besar dunia. Namun, upayanya untuk menyeimbangkan ideologi komunisme dan demokrasi barat yang saling bersaing terbukti semakin sulit, terutama dengan tekanan dari kedua belah pihak. Keseimbangan rapuh yang ia pertahankan mulai runtuh, seiring dengan meningkatnya ketegangan politik dan ekonomi di dalam negeri. Ketidakstabilan ini membuka jalan bagi kerusuhan dan ketidakstabilan yang melanda Indonesia pada tahun 1960-an, menguji ketahanan bangsa yang baru merdeka ini. Meskipun demikian, Soekarno tetap berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara, berusaha memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pidato-pidatonya yang penuh semangat terus menginspirasi jutaan orang, meskipun tantangan yang dihadapinya semakin besar. Warisan Soekarno masih terasa hingga hari ini sebagai simbol perjuangan dan semangat persatuan bagi bangsa. Keputusasaan ekonomi lahan subur untuk ketidakpuasan. Ketika ketegangan politik memanas, ekonomi Indonesia goyah, kemiskinan merajalela, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Janji kemerdekaan gagal terwujud menjadi perkata dalam kehidupan rakyat biasa. Frustrasi dan kemarahan meningkat, menciptakan lahan subur bagi ideologi ekstremis untuk berakar. Kebangkitan PKI, sebuah janji perubahan. Partai Komunis Indonesia atau PKI muncul sebagai kekuatan baru yang menjanjikan perubahan besar di tengah ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Partai Komunis Indonesia atau PKI memanfaatkan ketidakpuasan yang berkembang, menawarkan pesan harapan dan kesetaraan. Mereka mengadakan rapat umum dan demonstrasi besar-besaran, menarik perhatian banyak orang yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Popularitas partai melonjak, terutama di kalangan petani miskin dan kelas pekerja. Mereka melihat PKI sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan yang mereka alami sehari-hari. Dukungan dari kelompok-kelompok ini membuat PKI semakin kuat dan berpengaruh. Seiring dengan pengaruh PKI yang semakin besar, partai ini menjadi kekuatan yang kuat dalam politik Indonesia, menantang tatanan yang ada dan semakin memicu ketegangan yang ada. Ketegangan politik ini menciptakan suasana yang misi, pemgoyak dan samsing besadari gesta. Bagian 5, ketegangan global, cengkraman perang dingin di Indonesia. Pergolakan internal Indonesia terjadi dengan latar belakang perang dingin global. Negara ini terjebak dalam baku Irikat dan Uni Soviet. Kedua negara adidaya berusaha untuk menancapkan pengaruh mereka, semakin memperumit lanskap politik Indonesia yang sudah rapuh. Bagian 6, sebuah rumah terbelah, keretakan di tubuh militer.
Di dalam tubuh militer Indonesia, perpecahan yang dalam muncul mencerminkan perpecahan masyarakat yang lebih luas. Angkatan Darat, kekuatan yang berpengaruh dalam politik Indonesia, menjadi semakin terpolarisasi. Faksi yang setia kepada PKI bentrok dengan elemen anti-komunis, menyiapkan panggung untuk perebutan kekuasaan yang berbahaya. Bagian 7. Malam yang mencekam, peristiwa 30 September 1965. Pada malam 30 September 1965, Indonesia terjerumus ke dalam kekacauan. Sekelompok perwira militer yang mengaku bertindak untuk mencegah kudeta oleh PKI, menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat. Peristiwa malam itu masih diselimuti misteri dan kontroversi, dengan cerita yang saling bertentangan dan pertanyaan yang belum terjawab. Bagian 8. Warisan kekerasan, buntut kudeta. Buntut kudeta berlangsung cepat dan brutal. Sentimen anti-komunis menyapu seluruh negeri, didorong oleh gelombang propaganda dan ketakutan. PKI disalahkan atas kudeta tersebut dan dilancarkanlah kampanye pembunuhan massal dan pemenjaraan. Ratusan ribu orang terbunuh atau hilang jadi korban pembantaian yang mengerikan. Bagian 9. Refleksi atas tragedi, mengurai benang-benang sejarah. Peristiwa tahun 1965 terus membayangi Indonesia. Kudeta dan akibatnya tetap menjadi periode yang sensitif dan diperdebatkan dalam sejarah bangsa. Untuk mengurai jalinan rumit faktor-faktor yang menyebabkan tragedi tersebut, diperlukan pemahaman yang bernuansa tentang kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang berperan.